Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, di tengah-tengah ibadah lingkungan di Jemaat HKBP Seresot Raja Wali yang masih kita adakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah lingkungan di malam hari ini ialah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini adalah sebuah peristiwa ketika Yesus bersama dengan ibunya Maria dan juga murid-muridnya yang pertama sekali yang dia pilih dan dia tetapkan untuk mengikuti dia sebagai rasul, sebagai orang-orang terdekat yang akan dipersiapkan oleh Yesus untuk menjadi pemberita kabar baik, untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengajar orang banyak, dan untuk menyampaikan kabar baik bagi seluruh dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa di Kana adalah awal daripada tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus memberikan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Saudara, jika kita perhatikan, ada kekhawatiran yang terjadi pada saat tuan rumah dari pesta pernikahan itu kekurangan anggur. Saudara,
Di tengah-tengah kekhawatiran itu, tergeraklah hati Maria ibu Yesus, dan Maria terkesan meminta Yesus untuk menolong dan membantu akan kekurangan daripada anggur yang tengah terjadi di pesta tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana respon daripada Yesus. Yesus bertanya kepada Maria, dikatakan di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Saudara, ini adalah sebuah respon dan pertanyaan mendasar daripada Yesus yang ditujukan kepada Maria. Saatnya Yesus belum tiba, atau dengan kata lain, waktunya Yesus belum tiba untuk menunjukkan tanda, untuk menunjukkan mukjizat. Apalagi dalam konteks saat itu, Yesus dan ibunya Maria diundang sebagai tamu, yang kemungkinan terbesar bahwasanya yang mengadakan pesta pernikahan itu adalah kerabat daripada Yesus. Yesus tidak ingin mengadakan tanda atau mukjizat di tengah-tengah keluarganya sendiri. Yesus tidak ingin mengadakan tanda dan mukjizat di lingkaran orang-orang terdekatnya. Saudara, meskipun demikian, Yesus menunjukkan itikat yang baik penghormatannya terhadap Maria. Yesus mengadakan tanda mukjizat tidak serta-merta hanya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Maria. Namun, disitulah Yesus menunjukkan bahwasanya Dia adalah anak Allah. Dia memiliki kuasa untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Saudara, maka terjadilah sebuah tanda mukjizat di pesta pernikahan di Kana. Air diubah menjadi anggur, dan orang-orang tidak lagi kekurangan, dan pesta dapat berjalan dengan baik. Bahkan yang mengadakan pesta memberikan pujian atas apa yang telah terjadi. Anggur yang terbaik tetap tersedia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada masa sekarang ini? Saudara, kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga memberikan sebuah harapan. Kehadiran Kristus di tengah-tengah sebuah keluarga dengan tanda mukjizatnya yang Dia nyatakan membuat keadaan lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah keluarga kita merasakan mukjizat demi mukjizat yang telah diadakan oleh Yesus? Saudara, mari rasakan kebaikan Sang Juru Selamat di tengah-tengah keluarga kita. Mari libatkan Yesus setiap saat dan setiap waktu, hadir di tengah-tengah keluarga kita, sehingga suasana di tengah-tengah keluarga kita selalu dipenuhi oleh kedamaian, sehingga suasana di tengah-tengah keluarga kita selalu dipenuhi oleh kebaikan, sebagai tanda Kristus hadir dan bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanda atau mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah pesta perjamuan di Kana pada saat itu, seperti yang tertulis di ayat yang ke-11, dinyatakan bahwasanya hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus menyatakan Dia memiliki kuasa. Dia adalah anak Allah, dan murid-muridnya yang mengikut Dia menjadi percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah mukjizat terbesar yang telah
Allah berikan bagi kita, yang telah Kristus nyatakan bagi kita di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara, bagi saya mukjizat itu ketika saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati setiap hari demi hari. Ketika saya harus terbaring di malam hari, esok paginya saya membuka mata, saya masih dapat rasakan nafas kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Itu adalah sebuah mukjizat yang terindah, dan saya yakin saudara, kita pun dapat merasakan hal yang sama. Ketika waktu masih banyak diberikan bagi kita, mari kita rasakan kebaikan Allah, kebaikan Kristus, dan tuntunan Roh Kudus yang dinyatakan di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Setiap tanda mukjizat yang boleh kita terima, yang kita alami, dan boleh kita saksikan kebaikan daripada Allah, Kristus anaknya yang tunggal, dan tuntunan Roh Kudus, itu semua semakin meneguhkan iman dan percaya kita. Setiap mukjizat yang kita alami, itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Kristus, dan dengan tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rasakanlah kebaikan Allah yang Dia nyatakan kepada kita hari demi hari. Penyertaan Allah nyata bagi kita orang-orang percaya, nyata bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan di HKBP Seresot Raja Wali ini. Allah begitu baik, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kristus begitu baik, senantiasa menyertai kita, melindungi kita, dan memberikan mukjizatnya bagi kita hari lepas hari. Dan Roh Kudus benar-benar menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan kekuatan daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan diri kita secara utuh kepada Allah. Maka tidak ada lagi jawaban-jawaban yang berkelit dari kita dengan tujuan untuk mengelak, untuk tidak datang kepada Allah. Allah begitu baik menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia senantiasa menyertai kita. Saudara, mari datanglah kepada-Nya. Mari rindulah dengar-dengaran akan firman-Nya, dan berdoalah kepada Allah, kepada Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, agar kita senantiasa aman dan tentram di dalam tangan perlindungan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Allah senantiasa beserta kita dan memberikan mukjizat-Nya bagi kita untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita. Biarlah kita tetap mengandalkan kuasa Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, firman Allah bekerja di dalam hati dan pikiran kita, dan itulah yang menggerakkan kita untuk semakin dekat dengan Dia. Setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap kesusahan yang kita alami, yakinlah Allah di dalam Kristus Yesus dengan tuntunan Roh Kudus ada bagi kita, memberikan jalan keluar, solusi untuk setiap pergumulan, persoalan dari kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita saja kita dapat menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya kita yakin bahwasanya dengan turut campurnya Allah di dalam hidup kita, kita dapat menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan akan kehidupan yang kita rasakan hari demi hari. Percayalah, yakinlah, mukjizat Allah nyata bagi kita. Selamat memaknai hidup dengan mengandalkan kekuatan daripada Allah. Allah senantiasa memampukan kita. Kristus Yesus senantiasa menunjukkan kasih-Nya dan mukjizat-Nya bagi kita. Dan Roh Kudus menuntun kita memaknai kehidupan ini dengan tetap mengandalkan kekuatan daripada Allah. Salam sehat, senantiasa semangat, dan bertambah berkat. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, dari balita sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, setiap keluarga muda, setiap orang tua dan orang yang dituakan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai seluruh jemaat Tuhan. Berikan sukacita, tambahkan segala yang terbaik bagi mereka Tuhan. Secara khusus untuk kesehatan juga Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Untuk jemaat Tuhan yang berduka, hadirlah Engkau Bapa memberikan penghiburan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keadaan di dunia ini, di negara kami dan di kota kami ini Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Untuk keadaan yang tengah terjadi saat ini Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua. Kiranya Engkau tetap mempersatukan bangsa kami ini. Jangan biarkan kami terpecah belah Tuhan, tapi biarlah kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Mampukan pemerintah kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala kerinduan hati kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kami, dan Tuhan akan memberikan setiap jawaban yang terbaik atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.